Kedengeran, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu supaya hari ini lancar kuliahnya. Berdoa dimulai. Amin, udah selesai. Oke, hari ini kita biosintesis molekul-molekul kecil ya. Nah, yang pertama di sini ada biosintesis asam lemak ya. Jadi biosintesis asam lemak di sini ya diperoleh melalui proses sintesis dan degradasi ya. Dinaikkan bilangan oksidasinya melalui jalur yang berbeda. Ya, terbagi menjadi dua jalur ya. Yang pertama ada sintesis asam lemak yang berlokasi di sitosol ya. Kemudian reaksi degradasinya ini terjadi di mitokondria. Nah, bagian spesifiknya itu adalah matriks mitokondria. Kemudian selain daripada itu juga berikatan dengan ACP, asil karier protein, ya. Tapi pada proses degradasi atau proses oksidasi di sini, ini berikatan dengan koenzim A, ya. Jadi pada reaksi intermediate dia berikatan dengan ACP, tapi kalau pada saat dia degradasi atau oksidasi dia berikatan dengan koenzim A. Nah, di sintesis asam lemak di sini ya terjadi donor yang diaktifkan oleh malonil ACP ya. Nah, kemudian reduksi asam lemak di sini menggunakan ekivalen reduksi NADPH plus H plus ya. Kemudian untuk reaksi oksidasinya itu menggunakan NADH. Kemudian perpanjangan rantai pada sintesis asam lemak itu berhenti pada C16 ya. Atau senyawa asam lemaknya itu adalah asam palmitat. Nah, ini ya yang ACP ya, asil karier protein ya. Nah, di sini ada transport asetil-CoA dari mitokondria ke sitoplasma ya. Jadi yang di layar kalian ini ya ada proses transport ya atau pengiriman asetil-CoA yang berasal dari mitokondria ke sitoplasma. Nah, di mitokondria di sini ya asetil-CoA di sini dirubah menjadi sitrat dengan bantuan sitrat sintase. Nah, begitu dia masuk ke dalam sel sitoplasma ya, terjadi transport ya. Nanti sitratnya itu akan dirubah lagi menjadi asetil-CoA yang nantinya akan masuk ke dalam mitokondria lagi. Reaksi lainnya dia akan mengalami perubahan menjadi oksaloasetat. Nah, dengan bantuan ATP sitrat liase. Nah, bila sudah terjadi oksaloasetat ya, dengan bantuan NADH, ya dia akan menjadi malat ya. Dengan enzim yang bekerja adalah malat dehidrogenase ya. Setelah sudah jadi malat dia akan berubah menjadi pirufat. Nah, pirufat enzim yang aktif adalah enzim malik ya. Nah, reaksi sampingnya itu ya NADH-nya itu dilepaskan ya eh, apa protonnya menjadi NADPH ya. Kemudian setelah itu setelah sudah jadi pirufat dimasukkan lagi ke dalam mitokondria dengan bantuan pirufat karboksilase. Nanti setelah sudah jadi pirufat ya dengan bantuan pirufat karboksilase ditambahkan gugus karboksil menjadi oksaloasetat baru kembali lagi menjadi sitrat. Ini reaksinya terus menerus. Nah, ini adalah reaksi dari sintesis asam lemak ya. Jadi yang pertama untuk asam lemak di sini ya. Jadi dari asetil CoA ya dirubah ya. Jadi asam asetat di sini ya dirubah dari asetil CoA ya. Nah, dari asetil CoA di sini ya proses utamanya itu dari pirufat ya. Jadi glukosa ya diproses glikolisis menjadi pirufat ya. Kemudian asam lemak juga bisa ya. Nanti piruvatnya ini masuk ke dalam mitokondria. Di mitokondria di sini dirubah menjadi oksaloasetat dan asetil-CoA. Setelah sudah menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat, keduanya akan dirubah menjadi sitrat, baru dikembalikan lagi menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat. Nah, sebagian akan dirubah menjadi asam lemak ya, di mana kita tahu ya, kalau lemak kan unit penyusunnya itu adalah gliserol dan asam lemak ya. Kemudian oksaloasetat dirubah menjadi malat. Nah, ini adalah sumber NADPH ya. Jadi NADPH yang bekerja itu dari perubahan malat ke asam asetat ya dan glukosa ke asam lemak.
Kemudian ada asetil-CoA karboksilase. Nah, di asetil-CoA karboksilase, ya, bikarbonat ini mengalami kekurangan elektron ditambah adenosin trifosfat yang berasal dari penguraian ya dari ADP ditambah gugus fosfat. Nah, kemudian di reaksi yang sama terjadi enzim biotin yang bereaksi dengan karboksilat. Nah, di karboksilat di sini mengalami kekurangan satu elektron. Ya, maka dari itu CO-nya itu dilepaskan menjadi malonyl CoA. Ya. Nah, ini diperoleh dari asetil CoA ya. Jadi bikarbonat di sini ya, ini direaksikan ya, nanti akan berikatan dengan enzim biotin. Dari enzim biotin, CO-minnya ini ya, gugus CO-minnya ini akan dilepas dan bereaksi dengan asetil CoA menjadi malonyl CoA ya. Nah, malonyl CoA di sini ya rumusnya. Jadi CH3-nya itu dirubah ya. Hanya itu dilepas menjadi OOC-min ya. Seperti itu. Nah, ini pembentukan malonyl CoA ya. Step pertama itu diperoleh dari asam lemak ya, yang diperoleh dari pembentukan malonyl CoA. Nah, reaksi ini ya dilakukan karboksilasi asetil CoA dengan enzim asetil CoA karboksilase. Ya, diperoleh dari asetil CoA. Nah, ini ya enzim yang bekerja itu adalah karboksilase asetil CoA. Nah, setelah sudah ya malonyl CoA di sini ya direaksikan dengan ACP ke transasilase. Nah, di sini ya terjadi pertukaran ya antara sulfhidryl ACP dengan sulfhidryl CoA. Maka dari itu akan terbentuk malonyl ACP. Jadi CoA-nya itu disubstitusi menjadi ACP. Nah, setelah itu di reaksi yang sama ya, di waktu yang sama terjadi perubahan dari asetil CoA menjadi asetil ACP ya. Nah, ini gugus subhidrilnya nih ya yang berwarna kuning di fosfofantenin group ya. Dan ini yang terdapat di hasil karier protein ya. Di dalamnya itu diambil untaian ya. Sebagian ada yang koenzim A. Nah, untuk memulai tahap elongasi, di sini masing-masing asetil-CoA dan malonyl-CoA ini dihubungkan oleh ACP, hasil karier protein. Ya, selanjutnya dengan enzim asil malonyl ACP, ya, sebentar. Nah, di sini selanjutnya ya, dengan bantuan enzim asil malonyl ACP, kedua molekul tersebut akan berkondensasi ya dari asil malonyl menjadi asetoasetil ACP. Nantinya akan diturunkan bilangan oksidasinya menjadi D3-hidroksibutiril ACP. Nah, dengan reaksi dehidrasi atau penghilangan gugus hidrogen akan terbentuk butiril. Jadi hidrogennya dihilangkan menjadi butiril ACP. Setelah itu pada tahap elongasi ini reaksi akan terulang kembali sejumlah atom C yang dibutuhkan pada asam lemak yang disintesis. Nah, di sini ada reaksi sintesis palmitat ya. Jadi dari asetil ACP yang sudah terbentuk ya, itu direaksikan dengan malonyl ACP. Nah, ini adalah reaksi kondensasi ya, di mana enzim yang terlibat adalah beta ketoasil sintase. Setelah itu dirubah menjadi asetil ACP ya. Setelah itu dengan bantuan enzim beta ketoasil reduktase, di sini reaksi yang terjadi adalah reduksi ya. Jadi melibatkan NADPH hanya dilepaskan menjadi NADP plus ya, menjadi D3-hidroksibutiril ACP. Nah, didehidrasi lagi menjadi krotonil ACP, baru menjadi butiril ACP melalui proses reduksi dengan melibatkan enzim enoil reduktase. Nah, setelah sudah ya reaksi di sini ya, ini reaksi yang sama pada proses sintesis palmitat yaitu 3-ketoasetil ACP di sini berubah menjadi D3-hidroksi asil ACP, maka menjadi transenoil ACP baru menjadi asil ACP. Nah, ini nantinya dikondensasi dengan malonyl ACP ya.
Kemudian ada biosintesis asam palmitat. Di sini dia membutuhkan 7 molekul koenzim A, ya. Sedangkan untuk mendapatkan 7 malonyl CoA dari asetil CoA perlu 7 pengulangan, ya. 7 siklus, ya. Di sini pengulangannya itu yang pertama ada sintesis palmitat dengan jumlah atom C sebanyak 16. Di sini membutuhkan 7 malonyl CoA. Ya, 7 malonyl CoA yang terbentuk akan bereaksi dengan asetil CoA dan 14 ekivalen reduksi dan 20 H+. Setelah itu akan menghasilkan palmitat. Kemudian diperoleh juga dari sintesis malonyl CoA dari asetil CoA, ya. Jadi 7 asetil CoA nanti akan terbentuk 7 malonyl CoA. Nah, di sini reaksi keseluruhannya yaitu asetil CoA ditambah 7 ATP plus 14 NADPH plus 6H+. Menjadi palmitat plus 14 NADP plus ditambah 8 CoA plus 6H2O plus 7 ADP dan 7 fosfat. Kemudian untuk biosintesis lanjutannya itu adalah biosintesis nukleotida. Nah, di sini ada 2 jalur metabolisme ya, seperti pekan lalu yang sudah disampaikan ya. Jadi ada reaksi de novo sintesis ya, di mana di sini ya dimulai dari prekursor metabolisnya, yaitu asam amino, R5P, CO2, dan karbon. Kemudian jalur metabolisme keduanya itu ada salvage pathway. Di sini dia melibatkan daur ulang basa bebas ya atau nukleosida yang berasal dari pemecahan asam nukleat. Nah, ini sudah dijelaskan pekan lalu ya. Jadi tinggal kamu review saja ya. GMP GMP ya, ini salvage pathway. Purin pirimidin kan kita sudah bahas ya. Nah, ini kelainannya ya. Ini juga sudah kita bahas. Nah, sekarang biosintesis karbohidrat ini juga sudah kita bahas ya. Jadi ada gluconeogenesis ya. Di gluconeogenesis di sini ada proses pembentukan glukosa atau glikogen dari bahan non-karbohidrat. Ya. Kemudian kalau bahan non-karbohidrat itu yaitu asam aminoglukonik ya, glukogenik, kemudian ada asam laktat, kemudian ada asam propionat dan gliserol. Nah, ini jalurnya itu ya untuk menjamin ya asupan dari glukosa ke organ-organ ya diantaranya eritrosit, sistem syaraf ya, otot ya pada keadaan anaerob kan juga dia membutuhkan glukosa. Kemudian ada bahan pemula prekursor ya pembentukan laktosa di kelenjar mami. Nah, ini ya, ini proses gluconeogenesis ya. Jadi yang pertama dari piruvat di sini dengan bantuan piruvat ya, itu dirubah menjadi oksaloasetat. Nah, dari oksaloasetat di sini dirubah menjadi PFP sampai kepada G6P. Ya, dari G6P ini prekursor yang nantinya akan menggunakan heksokinase. Nanti akan dihasilkan ATP dan glukosa. Nah, ini ya proses gluconeogenesis ya dari G6P yang tadi ya bisa membentuk glukosa. Nah, dengan enzim heksokinase dia bisa dibentuk lagi menjadi G6P. Dari G6P nanti akan menjadi fosfoglukoisomerase ya dirubah menjadi F6P. Nah, F6P di sini ya dengan bantuan fosfofruktokinase ya menjadi fruktos 16 bifosfat ya. Nantinya akan menjadi gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Nah, ini reaksinya bisa bolak-balik tergantung dari enzim yang bekerja. Nah, dari gliseraldehid 3 fosfat dirubah menjadi 1,3 bifosfat gliserat ya menjadi trifosfoglycerat. Nantinya akan menjadi fosfofenolpirufat ya dengan bantuan piruvat kinase menjadi pirufat. Nah, ini sudah jadi piruvat dirubah lagi menjadi oksaloasetat oleh PP diubah lagi menjadi fosfoenoil pirufat. Nah, ini adalah proses gluconeogenesis. Nah, bagaimana laktat gliserol asam amino diubah menjadi glukosa kembali? Ya, prosesnya yaitu yang sudah terbentuk dari glikolisis laktatnya ini ya yang ada di proses glikolisis anaerob di otot dan eritrosit akan dikirim ke hati. Setelah sudah dikirim ke hati nanti akan terbentuk glukosa
Ini namanya siklus asam laktat atau siklus Cori. Gliserol dari jaringan adiposa nantinya akan berdifusi ke darah dan dikirim ke ginjal dan hati untuk dirubah menjadi glukosa. Nah, asam amino ditransfer dari otot ke hati, terutama dalam bentuk alami. Nah, ini ya siklus Cori ya, proses perubahan laktat jadi glukosa yang nantinya akan disintesis di hati ya. Jadi ini adalah gula otat ya, glikolisis. Di proses glikolisis ya, dari proses ini nantinya akan dihasilkan glukosa. Nah, glukosa yang terbentuk akan dirubah menjadi pirufat dan laktat. Nah, laktat yang ini ya nanti akan masuk ke dalam hati ya menjadi pirufat ya, dirubah lagi menjadi glukosa. Nah, ini terjadi melalui dua organ yaitu jaringan otot dan organ hati. Nah, di sini ya metabolisme glikogen itu ada dua yaitu glikogenesis dan glikogenolisis ya, dimana kan glikogen ini adalah gula cadangan yang ada di otot ya. Di hati juga ada, tapi mayoritas itu di otot. Nah, glikogen itu adalah polimer ya, di mana cabangnya itu dari glukosa, di mana dia menjamin ya kebutuhan glukosa untuk organ-organ di antara dua waktu makan. Jadi ada jeda makan. Yang berarti otomatis kan pada saat tidak ada asupan glukosa, glikogen inilah yang berperan. Nah, metabolisme glikogen itu ada glikogenosis dan glikogenolysis ya. Nah, untuk glikogenesis di sini ya pembentukan glikogen dari glukosa. Ya, pada kita kenyang ya, glukosa yang sudah cukup nanti akan dioper ke cadangan. Nah, cadangannya ini disimpan dalam bentuk glikogen di hati ataupun di otot. Enzim yang berperan adalah glikogen sintase atau enzim percabangan ya, atau branching enzim. Nah, kemudian di sini ya nantinya akan diikat dengan bentuk UDP glukosa. Nah, ini ya proses glikogenesis ya. Jadi enzim glikogen sintase di sini mengkatalisis pengikatan alfa 1 4 glikosid antara glukosa satu dengan yang lainnya. Nah, ini ya glukosa satu dengan yang lainnya dengan glikogen sintase ya dirubah ya jadi UDP glukos menjadi UDP. Nah, glukosanya ini nanti akan bereaksi dengan glukosa lainnya. Nah, sudah terbentuk 11 monomer glukosa dalam satu rantai, maka terjadi percabangan yang nantinya akan dipotong ya atau di branching enzim dengan ikatan alfa 16 glikosid. Ya, jadi nanti dari sini nanti akan dipecah ya. Nah, ini ya digabungkan kembali ya, nanti setelah dipecah ya nanti akan terbentuk pengikatan di alfa 16 linkage. Nah, kemudian untuk glikogenolisis ya, di sini pada keadaan lapar ya glikogennya ini yang dipecah. Ya, enzim yang berperan adalah debranching enzim dan glukan transferase ya. Nah, jadi dihilangkan ya, dipotong ya dari glikogen ini di sini ya diambil sedikit ya. Nah, ini secara detail ya glikogen ikatan glukosa ya. Nanti dengan bantuan enzim glukogen fosforilase ya dia akan berubah menjadi glukosa. Nah, di proses glikogenolisis ini ya dari 4 gula yang direduksi nantinya akan digabungkan menjadi satu rantai panjang ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Disilakan yang presentasi. Sebentar ya, Pak. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biosintesis asam lemak akan mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan nama kami. Nama saya Yusnia Rahmayani bersama teman saya Abdul Hafiz dan Gita Amelia. Di sini ada 3 biosintesis. Ada biosintesis asam lemak, biosintesis asam amino, dan biosintesis karbohidrat. Asam lemak itu merupakan rantai hidrokarbon yang bersifat nonpolar yang berfungsi untuk menyeimbangkan gugus asam karboksilat yang bersifat polar. Di sini ada reaksinya. Jadi rantai hidrokarbon asam lemak biasanya berjumlah genap karena berkaitan dengan tambahan 2 karbon dari asetil-CoA saat biosintesis asam lemak. Dan asam lemak adalah merupakan rantai hidrokarbon alfatik panjang yang memiliki gugus asam karboksilat. Di sini ada proses pada tahapan biosintesis asam lemak. Biosintesis asam lemak terjadi dalam sitosol eukariotik, dan asam lemak juga dibuat di sitosol, kemudian digunakan sebagai unit pembangun untuk membuat triagliserol dan fosfolipid. Pada biosintesis asam lemak terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama produksi asetil-CoA di sitoplasma, pembentukan malonyl-CoA dari asetil-CoA, dan yang ketiga pemanjangan teratai palmitat. Produksi asetil-CoA yang di sitoplasma. Enzim untuk biosintesis awal dari asam lemak terdapat dalam sitoplasma, yang dari sel-sel hati dan sel jaringan lemak. Urutan reaksi dimulai dengan asetil-CoA yang harus dibawa keluar dari mitokondria untuk menghasilkan asetil-CoA di sitoplasma. Hampir semua asetil-CoA yang digunakan pada metabolisme dibentuk di dalam mitokondria dari oksidasi pirufat. Tetapi asetil-CoA ini tidak terdapat digunakan untuk sintesis asam lemak jika belum berpindah ke sitosol. Asetil-CoA yang berasal dari oksidasi pirufat ini tidak dapat menembus mitokondria, sehingga diperlukan sistem ulang alik atau suatu siklus gugus asetil yang diperlukan untuk memindahkan gugus asetil untuk melintas membran mitokondria. Dalam sistem ulang alik tersebut, asetil-CoA yaitu intramitokondrion pertama-tama bereaksi dengan oksaloasetat untuk membentukkan sitrat. Yang kedua ada pembentukan malonyl-CoA dari asetil-CoA. Untuk merubah asetil-CoA menjadi malonyl-CoA, diperlukan enzim asetil-CoA karboksilase. Reaksi ini merupakan langkah reaksi yang mengatur laju sintesis asam lemak. Mula-mulanya karbon dioksida di-cut secara kovalen oleh biotin dengan menggunakan energi yang diperoleh dari hidrolisis atau molekul ATP. Lalu kemudian CO2 karbon dioksida tersebut dipindahkan ke asetil-CoA sehingga terbentuklah malonyl-CoA. Di sini ada reaksinya. Yang ketiga ada pemanjangan rantai palmitat. Untuk melakukan pemanjangan rantai palmitat dengan cara penambahan setiap unit 2 karbon, digunakan ACP yaitu High Yield Carrier Protein atau protein pembawa hasil.
ACP terdiri dari dua gugus prostetik, yaitu senyawa 4 fosfantetin dan residu sistein spesifik. Gugus fosfantetin SH atau ACP adalah tempat pemasukan gugus malonil, sementara gugus yang sistein spesifik itu merupakan masukan gugus asil. Pada reaksi yang pertama dikatalisis oleh ACP transferase, gugus asetil pada asetil S-CoA dipindahkan ke gugus sistein SH pada sintase. Pada reaksi yang kedua, gugus malonil pada malonil S-CoA dipindahkan ke gugus fosfantein sulfihidril ACP. Dalam reaksi yang dikatalis oleh ACP, malonil transferase. Hasil akhir kedua reaksi tersebut adalah membawa enzim sintase yang memiliki dua gugus asil yang terikat pada kovalen, satu gugus asetil pada gugus sisteina SH, dan satu gugus malonil pada gugus fosfantetein SH. Di sini ada tahapan kondensasi pada asam lemak, yaitu gugus asetil dan gugus malonil berikatan secara kovalen dengan gugus SH pada sintase, yaitu mengalami reaksi kondensasi untuk membentuk suatu gugus asetoasetil yang terikat pada gugus fosfopantetein SH dalam waktu yang bersamaan dan dibebaskan molekul karbon dioksida, dan reaksi ini dikatalis oleh 3 ketoasil ACP sintase. Dan ada tahap reduksi, itu molekul asetil SACP lalu mengalami reduksi pada gugus karbonil dan dengan mempergunakan NADPH sebagai pembawa elektron untuk membentuk 3 hidroksibutiril SACP. Di dalam reaksi ini dikatalis oleh 3 ketoasil ACP reduktase. Senyawa 3 hidroksibutiril SACP ini didehidrasi oleh 3 hidroksiasil ACP dehidratase untuk menghasilkan trans 2 butenoil SACP. Di sini ada tahap penjenuhan, itu ikatan ganda pada 2 butenoil SACP direduksi atau dijenuhkan untuk membentuk butiril SACP untuk melalui aktivis enol ACP reduktase. Gugus malonil ini selanjutnya dipindahkan dari malonil CoA ke gugus fosfopantetein SH pada ACP. Gugus butiril lalu meninggalkan gugus SH cis dan menggantikan karbon dioksida. Dari gugus malonil pada gugus ACP SH sekarang sudah terbentuk gugus asil 6 karbon, yaitu dari asetil CoA, dari malonil CoA yang pertama dan dari malonil CoA yang kedua, yang berikatan secara kovalen dengan gugus fosfopantein SH. Dan gugus ketiga ketonnya direduksi pada ketiga tahap. Yang selanjutnya pada siklus sintase untuk menghasilkan gugus aril 6 karbon jenuh sama seperti putaran pertama reaksi ini. Lalu gugus heksanoil dipindahkan dari fosfopantein SH ke gugus sistein. Setelah melalui rangkaian siklus tersebut dihasilkan palmitoil SACP sebagai produk yang terakhir. Pada proses perpanjangan ini berhenti pada karbon 16 dan asam palmitat yang dibebaskan dan dilepaskan dari molekul ACP oleh aktivitas enzim hidrolitik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gita. Biosintesis asam amino.
Asam amino dapat dibedakan menjadi dua, yakni asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Biosintesis asam amino esensial melalui jalur atau proses yang kompleks, sedangkan biosintesis asam amino non-esensial dapat melalui jalur atau proses yang sederhana. Biosintesis esensial. Biosintesis histidin. Yang pertama ada biosintesis histidin. Gen-gen pengkode enzim yang berperan dalam biosintesis histidin telah teridentifikasi pada banyak bumi, bakteri, tanaman, dan archaea. Reaksi biosintesis histidin diawali dengan kondensasi adenosin Tr-fosfat atau ATP dan 5 fosforibosil 1 fosfat atau PRPP membentuk fosforibosil ATP. Kemudian akan melewati beberapa tahapan, mulai dari pembentukan 1,5-fosfoderibosil AMP 1,5-fosforibosil 5 atau 5-fosforibosil amino methylmideamino, imidazol 4-karboksamid fosforibulosi formimino AICAE PARPD eritroimidazol gliserol fosfat imidazol asetol fosfat L-histidinol fosfat histidinal L-histidin. Berikut adalah mekanisme beserta enzim yang bekerja pada biosintesis histidin oleh beberapa bakteri, yaitu Escherichia coli, Arabidopsis thalianacol, Brassica oleracea botrytis, atau BOO Dermatoga maritima atau TM. Thermus thermophilus. Biosintesis isoleusin. Biosintesis isoleusin yang telah berhasil diketahui dapat melalui beberapa jalur. Jalur yang pertama adalah melalui asam amino threonine, kedua adalah melalui asam pirufat, dan yang ketiga melalui asam saloasetat. Masing-masing jalur digunakan oleh bakteri yang berbeda. Escherichia coli atau EC dapat menggunakan jalur pertama dan ketiga sesuai dengan substrat yang tersedia. Bacillus subtilis atau BS dapat mensintesis isoleusin melalui jalur yang ketiga. Namun enzim-enzimnya belum diketahui secara lengkap, sementara jalur yang kedua lebih banyak digunakan oleh bakteri-bakteri metanogen seperti Methanococcus saeolicus, Methanothermobacter mautotropicus. Bakteri metanogen menggunakan jalur ini karena mereka banyak hidup pada rumen yang kaya akan asam pirufat. Berikut jalur biosintesis isoleusin masing-masing jalur beserta enzim yang berperan. Biosintesis leusin. Beberapa organisme memiliki kemampuan untuk melakukan sintesis asam amino leusin. Organisme yang memiliki jalur biosintesis leusin adalah golongan archaea, bakteri, fungi, dan viridid lantai. Pembentukan leusin menyebabkan 5 tahapan reaksi yang dimulai dari prekursor valin, yaitu 2-keto isovalerat, sampai reaksi terakhir yang dikatalisa oleh enzim transaminase. Berikut adalah jalur biosintesis asam amino leusin oleh Escherichia coli. Keberadaan leusin yang berlebih akan menghambat kerja dari enzim 2-isoflavil malat sintase dan leusin transminase. Titik inhibition ini digunakan untuk menghindari akumulasi leusin yang terlalu berlebih dalam tubuh. Biosintesis leusin. Terdapat 6 jalur yang telah ditemukan pada bakteri.
alga, fungi, dan tumbuhan tingkat tinggi dalam melakukan biosintesis asam amino lisin. Jalur tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu jalur diaminoimelat atau DAP dan jalur 2-amino adipet. Jalur DAP dikelompokkan menjadi 4 macam variasi, yaitu variasi suksinilase yang melibatkan intermediate suksinilat, variasi asetilase yang melibatkan intermediate asetil, variasi dehidrogenase, dan variasi diaminoimelat aminotransferase. Kedua jalur yang lain merupakan turunan dari jalur 2-amino adipat. Berikut adalah jalur biosintesis yang melibatkan intermediate succinylet atau jalur variasi succinylase. Jalur ini merupakan jalur yang paling umum dalam biosintesis lisin oleh bakteri. Jalur ini telah banyak ditemukan pada beberapa jenis bakteri yang berbeda. Biosintesis methionine. Terdapat dua macam jalur pembentukan methionine. Jalur yang pertama merupakan pembentukan methionine dari oksaloasetat dan dari senyawa sulfur inorganik untuk membentuk asam amino yang mengandung gugus sulfur. Kebanyakan bakteri, yeast, dan fungi menggunakan jalur ini. Mengingat pentingnya asam amino ini sebagai inisiasi sintesis protein, metilasi DNA, rRNA, dan xenobiotik, dan biosintesis cysteine, fosfolipid, dan polyamin. Jalur yang kedua adalah jalur salvage yang ditemukan pada hampir seluruh makhluk hidup. Berikut adalah jalur pertama dari biosintesis asam amino methionine. Jalur yang kedua yaitu melalui jalur salvage. Jalur ini ditemukan pada banyak organisme, yaitu bakteri, protozoa, dan tumbuhan dan mamalia. Antar kelompok yang menggunakan jalur ini tentunya sangat berbeda berdasarkan degradasi senyawa S-methyl-5-thioadenosin. Berikut ini adalah jalur salvage pembentukan asam amino methionine. Selanjutnya yaitu biosintesis fenilanalin. Biosintesis fenilanalin ini diawali dengan proses pengkonversian chorimet menjadi prephenate. Prephenate merupakan prekursor terakhir dari biosintesis fenilanalin dan tirosin. Hal ini yang menyebabkan proses biosintesis antara fenilanalin dan tirosin itu sangat mirip. Organisme yang menggunakan jalur biosintesis ini adalah golongan archaea, fungi, dan bakteri. Berikut ini jalur biosintesis fenilanalin dari E. coli dan Bacillus subtilis. Dan selanjutnya yaitu biosintesis treonin. Jalur biosintesis treonin ini yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini didasarkan pada pengubahan metabolisme energi molekul asam oksaloasetat menjadi treonin. Organisme yang menggunakan jalur biosintesis ini adalah archaea, fungi, dan bakteri. Berikut ini adalah jalur biosintesis asam amino treonin beserta enzim yang berperan dan regulasinya. Oke, pada jalur ini diatur pada beberapa poin dari produk akhir metabolisme, baik melalui penghambatan enzim dan atenuasi. Atenuasi terhadap keberadaan isoleusin dan treonin menekan langkah kedua, keempat, kelima, dan keenam pada jalur ini. Selain itu, enzim THRA juga dihambat dengan keberadaan treonin. Selanjutnya itu biosintesis triptofan. Biosintesis triptofan ini pada mikroba melibatkan 5 jenis enzim yang dikode oleh 7 gen. Gen ini biasanya diatur dalam suatu klaster tunggal membentuk suatu operon. Organisme yang mampu melakukan biosintesis ini adalah archaea, fungi, bakteri, dan embryophyta.
Dalam hal ini, Arabidopsis thaliana mampu melakukan biosintesis terhadap triptofan. Jalur biosintesis yang digunakan oleh Arabidopsis ini dan bakteri tidak jauh berbeda karena Arabidopsis memiliki TRP operon yang di dalamnya mengandung gen pengkode enzim untuk mensintesis triptofan. Berikut ini jalur biosintesis asam amino triptofan beserta enzim yang berperan. Selanjutnya, biosintesis valin. Biosintesis valin ini merupakan jalur paralel dengan jalur biosintesis isoleusin, di mana pada satu jalur akan dihasilkan tidak hanya isoleusin tetapi juga valin dan leusin. Pembentukan valin menggunakan dua molekul asam pirufat yang pada akhirnya akan terpecah untuk membentuk valin atau leusin. Jalur biosintesis ini digunakan oleh archaea, bakteri, dan beberapa eukariot. Karena tiga asam amino ini terbentuk melalui jalur yang sama, maka terdapat konsekuensi yang tidak dapat terhindarkan. Konsekuensi ini yaitu sistem regulasi pada jalur biosintesis, di mana keberadaan valin akan menghambat jalannya proses biosintesis. Karena sistem biosintesis saling terkait, maka pembentukan ketiga asam amino juga akan terhambat. Berikut adalah jalur biosintesis asam amino valin beserta enzim yang berperan. Selanjutnya yaitu biosintesis non-esensial setelah biosintesis esensial. Yang pertama ada biosintesis glutamat dan asparat. Glutamat dan aspartat disintesis dari asam alfa keto dengan reaksi transaminasi sederhana. Katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dehidrogenase dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase. Berikut reaksi biosintesis glutamat. Aspartat juga diturunkan dari asparagin dengan bantuan asparaginase. Peran penting glutamat adalah sebagai donor amino intraseluler, utama untuk reaksi transaminasi. Sedangkan aspartat adalah sebagai prekursor ornitin untuk siklus urea. Selanjutnya yaitu biosintesis alanin. Biosintesis alanin ini dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin dibentuk dari pirufat, hati mengakumulasi alanin plasma. Kebalikan transaminasi yang terjadi di otot dan secara proporsional meningkatkan produksi urea. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Proses ini dinamakan siklus glukosa alanin. Fitur kunci dari siklus ini adalah bahwa dalam molekul alanin jaringan perifer mengekspor pirufat dan amonia ke hati, di mana rangka karbon didaur ulang dan mayoritas nitrogen dieliminir. Ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot, yaitu secara langsung melalui degradasi protein, yang kedua melalui transaminasi pirufat dengan bantuan enzim alanin, transaminase ALT. Berikut siklus glukosa alanin. Selanjutnya yaitu biosintesis sistein. Sulfur untuk sintesis sistein berasal dari metionin. Kondensasi dari ATP dan metionin dikatalisis oleh enzim metoinin adenosil transferase menghasilkan S-adenosil metionin atau SAM. Berikut biosintesis SAM. SAM merupakan prekursor transfer metil, misalnya konversi norepinefrin menjadi epinefrin akibat dari transfer
Metil adalah perubahan SAM menjadi S-adenosil homocysteine. S-adenosil homocysteine ini selanjutnya berubah menjadi homocysteine dan adenosin dengan bantuan enzim adenosil homocysteinase. Homocysteine dapat diubah kembali menjadi metionin oleh metionin sintase. Reaksi transmetilase melibatkan SAM. Sangatlah penting. Tetapi dalam kasus ini peran metionin ini dalam transmetilase adalah sekunder untuk produksi homocysteine secara esensial oleh produk dari aktivitas transmetilase. Dalam produksi SAM, semua fosfat dari ATP hilang. Satu sebagai PI dan dua sebagai PPI. Adenosin diubah menjadi metionin, bukan AMP. Dalam sintesis cysteine, homocysteine berkondensasi dengan serin menghasilkan cystathionin dengan bantuan enzim cystathionase. Selanjutnya dengan bantuan enzim cystathioninase, cystathionin diubah menjadi cysteine dan alpha ketobutirat. Gabungan dari dua reaksi terakhir ini dikenal sebagai transsulfurasi. Berikut peran metionin dalam sintesis cysteine. Selanjutnya biosintesis tirosin. Biosintesis tirosin ini diproduksi di dalam sel dengan hidroksilasi fenilanalin. Setengah dari fenilanalin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Jika diet kita kayak tirosin, hal ini akan mengurangi kebutuhan fenilanalin sampai dengan 50%. Fenilanalin hidroksilase adalah campuran fungsi oksigenase. Satu atom oksigen digabungkan ke air dan lainnya ke gugus hidroksil dari tirosin. Reduktan yang dihasilkan adalah tetrahidrofolat, kofaktor tetrahidrobiopterin yang dipertahankan dalam suatu status tereduksi oleh NADH dependent enzim dihidropteridin reductase atau DHR. Berikut merupakan biosintesis tirosin dari fenilanalin. Dilanjut. Biosintesis prolin yaitu glutamat adalah prekursor orinitin, dan prolin. Dengan glutamat, semialdehid menjadi intermediat, titik cabangnya menjadi satu dari dua produk atau lainnya. Orinitin bukanlah salah satu dari 20 asam amino yang digunakan untuk sintesis protein. Orinitin memainkan peranan signifikan sebagai akseptor karbomoil fosfat dalam siklus urea. Orinitin memiliki peran penting tambahan sebagai prekursor untuk sintesis poliamin. Produksi ornitin dari glutamat itu penting ketika diet arginin sebagai sumber lain untuk ornitin terbatas. Penggunaan glutamat semialdehid bergantung kepada kondisi seluler. Produksi ornitin ini dari semialdehid melalui reaksi glutamat dependent transminasi. Ketika konsentrasi arginin ini meningkat, ornitin didapatkan dari hasil siklus urea yang ditambahkan dari glutamat semialdehid lalu menghambat reaksi aminotransferase. Hasilnya adalah akumulasi semialdehid. Semialdehid ini didaur secara spontan menjadi 1 hiprolin 5 karboksilat yang kemudian direduksi menjadi prolin oleh NADPH, itu dependent reduktase. Boleh diganti. Lalu biosintesis serin. Jalur utama untuk serin dimulai dari intermediat glikolitik 3 fosfogliserat. NADH dehidrogenase mengubah 3 fosfogliserat menjadi sebuah asam keto yaitu 3 fosfopirufat sesuai dengan transminasi subsekuen.
Aktivitas aminotransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan 3 fosfoferin yang diubah menjadi serin oleh fosfoferin fosfatase. Lalu biosintesis glisin. Jalur utama untuk glisin adalah satu tahap reaksi yang dikatalisis oleh serin hidroksimetil transferase. Reaksi ini melibatkan transfer gugus hidroksimetil dari serin untuk kofaktor tetrahidrofolat atau THP yang menghasilkan glisin dan N5, N10 dan N10 metilen THP. Biosintesis asparagin dan glutamin. Asparagin sintase dan glutamin sintase yaitu mengkatalisis suatu produksi asparagin dan glutamin dari asam alfa amino yang sesuai. Glutamin dihasilkan dari glutamat dengan inkorporasi langsung amonia dan ini merupakan reaksi fixing nitrogen lain. Tetapi asparagin terbentuk oleh reaksi amidrotransferase. Biosintesis karbohidrat. Pak, maaf buat biosintesis karbohidratnya saya salah masukin materinya, Pak. Jadi ngejelasinnya tentang tumbuhan. Gimana, Pak? Tadi ada yang beberapa saya hapus-hapusin karena tadi ngelihat penjelasan dari Bapak. Hmm. Ya udah diperbaiki aja. Jadi utang sub presentasi ini ya materi. Iya, iya, Pak. Udah presentasinya. Sudah, Pak. Tinggal biosintesis Dari karbohidrat awal aja. coba. Mana? Ini ya. Timnya datang semua. Ada, Pak. Ada semua. Sudah disiapkan untuk mencatat masukannya. Oke, jadi biosintesis asam lemak masukkan ya. Rumus kimia dari asam lemak. Kemudian bagaimana proses biosintesis asam lemak menggunakan skema. Oke, gitu ya. Coba next. Nah, ini kamu jabarkan ya dalam bentuk skema produksi asetil-CoA di sitoplasma, pembentukan malonil-CoA, pemanjangan palmitat ya. Masukkan semua ya dalam bentuk skema. Oke, next. Nah, itu skemanya nanti dibesarkan saja. Kemudian narasinya bisa dibuat poin-poin ya. Next. Oke, nah ini juga ya narasinya dibikin poin-poin. Kemudian bisa dicari ya eh, enzim yang terlibat apa di proses pembentukan malonyl CoA yang diperoleh dari asetil CoA ya. Oke, next. Ini pemanjangan rantai palmitat. Saya mau itunya ya, skemanya ya. Next. Nah, ini tahap-tahapnya ya, nanti ditambahkan skemanya. Next.
Ini juga ya sebenarnya udah sesuai sama yang saya presentasikan, tapi kamu masih kebanyakan narasi panjang ya. Nanti dicari lagi ya skemanya ya. Next. Ini juga ya, next. Nah, sekarang biosintesis asam amino. Oke, nah nanti mungkin gambarnya bisa dibesarkan, lalu dibuat narasi singkat dari gambar itu ya. Dan enzim yang terlibatnya ya. Enzim yang terlibat apa aja di asam amino ya. Next. Nah, ini biosintesis essential. Next. Nah, ini kan apa kamu menjelaskan poin-poinnya. Cari skemanya. Histidin, kemudian produk lain ya. Next. Nah, di sini skemanya. Mana produk akhir histidin? Kan nggak ada kan? Nah, nanti dicari lagi ya. Oke, next. Sama juga produk lainnya ya, begitu ya. Oke, paling itu ya masukannya ya. Jadi tolong disiapkan semuanya untuk meningkatkan nilai ya. Karena masih belum sesuai ya. Kalau misalnya tidak ada perbaikan, nilainya tidak naik. Gitu. Oke, silakan ditutup presentasinya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Jadi tolong diperbaiki ya. Jangan jadi yang isoleusin, histidin itu sudah betul tapi dicari lagi skemanya ya. Oke, kita absen dulu ya. Nah, nanti kalian bisa langsung hubungi Bunia ya untuk segera masuk. Kemudian itu ya, minggu depan kan masih teori terakhir. Terus pertemuan 15 baru latihan UAS ya, offline ya, mengerjakan soal ya. Jadi tolong sudah diinfokan kapan dan jam berapa ya. Jadi saya bisa siap-siap buat soalnya ya. Oke, kita absen dulu Sarah Permata, Hadir. Fauzia, Silvi, Hadir, Bakti. Hadir, Bakti. Pak. Para Fauzia hadir. Mala, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Gita, Hadir. Yusni kan tadi presentasi ya, Gita juga ya. Roida, Hadir, Pak. Florita, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Farizan, Arta, Hadir, Pak. Zahira ada tadi, Salsa, Hadir, Pak. Nanda Maha, Hadir, Bapak. Nani. Fatima, Hadir, Pak. Hafiz tadi, Anita, Hadir, Pak. Deborah, Hadir, Pak. Farizan ada. Farizan mana nih? Nanti Farizan hubungin saya ya. Oke, paling itu ya. Jadi nanti tolong disiapkan, di print-print materinya ya. Karena ini tidak mudah ya, susah. Ya, pas saya kuliah pun juga ini susah. Jadi harus diringkas, harus di print materi dari saya ya. Untuk latihan UAS. Latihan UASnya tolong ya dikabari ya, mau selesai praktek atau enggak kalau misalnya kalian bisa ya, misalnya habis praktek ya berarti jam 1 dan itu pasti kan bentrok sama kamu kerja kan. Mungkin nanti dikondisikan entah itu izin beberapa jam terlambat atau misalnya punya cuti ya disilahkan cuti ya. Seperti itu ya. Nanti insya Allah sih latihan UASnya paling sejam atau 1,5 jam ya. Oke, nanti insya Allah juga saya buatkan kisi-kisi latihan UAS ya. Dan latihan UAS itu nilainya setengahnya dari UAS, jadi tolong sekali disiapkan ya. Oke, karena sudah habis waktunya, kita juga sudah selesai ya. Saya tutup ya. Terima kasih kelas 2A, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Selamat melanjutkan kuliah ke
berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya.